Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas majelis yang katanya solawatan, ya, tapi majelisnya itu ya bukan majelis solawatan, itu majelis konser, itu majelis konser musik. Karena apa? Karena ya majelisnya isinya joget-joget, laki-laki perempuan campur baur, nggak jelas, ya. Cuma bedanya syairnya itu pakai bahasa Arab, sebagian pakai bahasa Indonesia juga, campur tapi ya, campur bahasa Arab, campur bahasa Indonesia. Jadi mereka sebut itu solawatan. Jadi kembali lagi juga kami tegaskan, kalau yang seperti itu disebut solawatan, itu solawat, ya, solawat ajaran siapa yang seperti itu? Hah? Syariat dari mana? Coba. Di dalam syariat Islam itu nggak ada ajaran solawat pakai musik. Apalagi sambil joget-joget laki-laki perempuan campur baur, nggak ada. Dari zaman Nabi sudah ada alat musik, tapi nggak ada yang namanya konser solawat. Ya. Yang namanya para sahabat atau Nabi yang memimpin majelis kemudian sambil gedumrengan, sambil solawatan. Yang di bawah para sahabat dan sahabiah joget-joget, nggak ada ya. Na'udzubillah min dalik. Solawat itu kan ibadah. Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi solawat itu ibadah, ibadah yang mulia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tapi solawat yang seperti apa yang dibaca? Bukan solawat yang seperti ada di dalam video yang sedang menjadi pembahasan, yang solawat sambil joget-joget, ya. Bukan. Bukan solawat-solawat karangan seperti solawat nariyah, solawat tibil kulub, solawat badar, solawat-solawat karangan yang lain. Apalagi solawat pakai konser musik, ditambah campur aduk, ya, lanang wedok joget-joget campur, ya, itu bukan solawat tapi itu maksiat itu. Mana ada ajaran Islam ibadah pakai musik? Coba, nggak ada. Musik itu yang diperbolehkan memang ada, tapi untuk hiburan, bukan untuk ibadah. Bukan. Kalau mau ibadah pakai musik ya itu ibadahnya umat sebelah, pakai musik ibadahnya. Jadi kalau mau ibadahnya pakai musik terus ya ikut saja sama sebelah, ya. Nanti ibadahnya nyanyi terus. Di tempat orang mati nyanyi, di tempat ibadah nyanyi. Pokoknya apa saja nyanyi. Dan kali ini kaum muslimin ada satu video yang menarik, video kritikan dari Habib Syekh untuk orang-orang yang joget-joget di majelis sholawat. Ya, coba kita simak videonya. Dinil Islam iki piye? Mok iki donga, drone kowe ora mudengan. Oh ini doa qasidah, doa pikirnya dia asyik sama ini, bukan asyik, stres. Jadi maaf kalau ada syekhar-syekhar mania yang stres, silahkan datang malam ini tak kandhanane. Ya. Jadi tahu artinya itu apa? Amitna ala dinil Islam itu mestinya donga ngene karo mungkin amitna la enak ndak apa-apa. Amitna ala dinil. Aduh. Allahu Allah ini. Itu doa. Ya Hanan ya Manan ya ka enak sing ding ma iki apa? Mudah-mudahan orangnya ada di sini juga sing ngono. Tadi ben krungu terus kandhanono sing liyane, ya. Jadi sholawatan itu indah kalau didengarkan dengan cara yang indah, khusyuk, yang enak. Oh enak betul. Lo boleh goyang lo, siapa bilang tidak boleh? Boleh. Goyang masih enak. Lah nek kayak gitu saya ndelok dhewe wis iki apa iki genai khusyuk. Apa seneng iki ora seneng, stres. Ya. Silahkan syekhar-syekhar mania yang stres-stres untuk mendatangi acara ini biar tahu bagaimana supaya tahu bahwa sholawat itu juga disesuaikan. Dhahara dinul muayyan ngene-ngene sithik ora apa-apa nek kuwi lho. Rada gaya ini. Boleh.
Tapi nek sudah mulai doa itu kan seneng dia bilang. Kalau sudah mulai doa ya terus itu. Amitlaladin. Allah apa? Ngono wedok ya melu-melu sisan. La haula wala quwata illa billah. Wong wedok iso ora pantes gerak, blas kok malah gerak-gerak nggih. Hati-hati, syekhar-syekhar mania mulai malam hari ini kami berikrar dan mengatakan kepada diri kami sendiri untuk tidak neko-neko dalam majelis sholawat. Saya akan merasakan sholawat-sholawat itu sebagaimana yang dirasakan orang-orang ahli sholawat. Apa pernah Habib Syah ngene-ngene? Pernah? Nek gue pernah Habib Syah ngene-ngene tiruan. Paling ngene, ngene iki ngandani wong sing ning guring mandeko ngono lho maksudnya. Dianggap bahwa Habib Syah itu ngasih salam Rasulullah katanya. Wong luwih stres nah lho. Habib Syah itu sholawat gini-gini itu berarti ngasih salam Rasulullah yang baru datang. Nek Rasulullah teko tak tinggal kabeh, tak parani dhewe, ora ngoyaki kowe aku ngono lho. Paham? Kalau Rasulullah datang, ora tak urusi kowe, ambet layu dhewe tak parani, tak rangkul-rangkul dhewe, ora ngene-ngene kok kurang ajar men. Rasulullah kok anggap kaya ketemu karo sapa kowe? Kaya Kamto ngono. Iya ndak bisa, ya, angel ndak bisa. Ya, jadi orang itu kadang lucu-lucu. Itu dimasukkan ke dalam Facebook bahwa Habib Syah telah memberi salam Rasulullah. Sebenarnya kalau secara fitrah kaum muslimin ya, fitrah kita ini nggak akan terima yang namanya membaca sholawat kok sambil joget. Itu kalau fitrahnya masih baik, masih waras. Dan kalau nyikapi perkataan Habib Syekh, ya ini gimana kaum muslimin ya? Karena Habib Syekh sendiri juga punya majelis yang katanya majelis sholawat, tapi gedumrengan juga. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran lah ya, menjadi pelajaran. Sebenarnya sholawat yang seperti itu nggak baik. Termasuk Habib Syekh sendiri juga merasa bahwa itu juga nggak baik. Ya, sholawat sambil joget, nggak baik. Dan termasuk, apa ini namanya ya? Termasuk jarkoni. Isa ujar, ora iso ngelakoni. Ya, harusnya kalau dia bilang seperti itu, ya kan dia sendiri harus berusaha bagaimana supaya jogetan itu tidak terjadi. Caranya gimana? Ya jangan pakai musik. Kalau majelis ilmu. Contoh itu dai-dai yang disebut salafi, ya, yang disebut wahabi. Mana ada majelis mereka yang isinya kemaksiatan? Nggak ada. Yang pakai musik, yang joget-joget, nggak ada. Mereka duduk mendengarkan kajian, ilmunya dicatat. Laki-laki dan perempuan tempatnya terpisah. Kan seperti itu. Ini masa sholawat pakai musik. Tapi itu lumayan lah ya. Artinya itu kritikan yang bagus lah. Kalau sholawat jangan joget-joget. Wanita juga jangan ikutan joget. Ya. Cuma Habib Syekh sendiri ini juga perlu introspeksi diri. Majelis dia sendiri juga gedumrengan. Juga joget-joget. Juga laki-laki perempuan juga campur baur ya. Coba lihat video-video Habib Syekh itu. Di majelisnya sama jogetan juga, campur baur juga ya. Jadi jarkoni iso ujar ora iso nglakoni ya. Kemudian kembali lagi kaum muslimin ya, masalah yang seperti itu kembali ke masalah pemahaman ya, ke pemahaman agama. Kalau pemahaman agamanya melenceng ya pasti dalam pengamalan juga melenceng. Makanya dalam beragama ini kita diperintahkan untuk mengikuti cara beragama Nabi dan para sahabat. Supaya apa? Supaya benar. Ya, karena kalau sudah menyelisihi cara beragama mereka, ya alamat melenceng. Nggak mungkin nggak melenceng. Kalau sudah menyelisihi Nabi, para sahabat melenceng jelas. Nggak mungkin nggak melenceng. Jadi kita harus lihat bagaimana cara mereka bersolawat, kita ikuti. Apa yang mereka amalkan, kita amalkan. Apa yang tidak, jangan kita amalkan. Jangan kita ngarang-ngarang. Apalagi mengatakan ini kan baik, itu kan baik. Ya. Karena apa? Dengan cara kita beragama mengikuti pemahaman para sahabat, maka insya Allah tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Coba, kalau kita ikuti cara para sahabat di dalam mengamalkan, membaca sholawat, memperbanyak sholawat, bagaimana mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada yang namanya konser-konser maksiat yang disebut dengan sholawatan. Nggak ada. Karena apa? Ya siapa yang diikuti? Para sahabat tidak seperti itu. Para ulama tidak seperti itu. Nabi sendiri juga tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat amalan-amalan yang seperti itu. Jadi memang
benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam. Dan perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam itu namanya bid'ah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat, dan seluruh kesesatan tempatnya di neraka. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.